Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andri Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi waktunya kita membahas meme token ya teman-teman. Ini udah banyak sekali requestan meme token yang teman-teman tulis di kolom komentar. Kita akan bahas hari ini yaitu Book of Meme atau BOME, MOG, lalu MAGA, dan MAGA yang topi merah. Sama satu lagi kita akan bahas SATS. Jadi 5 token ini paling banyak teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu toko kripto lagi ngadain campaign untuk menyambut Imlek. Jadi untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan KYC tahap pertama, kalian berpeluang mendapatkan 1 tiket undian kalau teman-teman trading minimal 1,5 juta dan event ini berlaku kelipatannya. Jadi di akhir event nanti, jadi kan akhirnya sampai tanggal 23 Januari, berarti di tanggal 24 itu akan ada pengundian tiket yang teman-teman sudah kumpulkan. Gitu. Nanti diundi akan berpeluang mendapatkan hadiah. Ya, untuk teman-teman yang pengen mendapatkan double tiket, bisa trading di hari Sabtu dan Minggu untuk memperbanyak jumlah tiket yang teman-teman dapetin. Trading kompetisi ini cuma untuk teman-teman yang menggunakan Pair USDT, EDR, dan juga Bitcoin. Syarat dan ketentuannya berlaku. Kalau teman-teman tertarik, silakan isi form yang aku sertakan di kolom deskripsi, kemudian dikirimkan. Kalau udah, teman-teman akan resmi terdaftar. Seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas hari ini yaitu BOME ya. BOME hari ini diperdagangkan di kisaran level 100 rupiah, di mana pergerakannya hari ini surprising naik sekitar 8%. Jadi Book of Meme sudah mencapai level maksimum ya, yaitu di kisaran 68,9 miliar token. Dan untuk pergerakannya overall terbilang mulai reversal. Setelah kemarin sempat drop turun bahkan ke level kisaran Rp84. Begitu. Kalau kita lihat sih dari news dan juga sentimen dari BOME sebenarnya nggak terlalu signifikan rame ya. BOME ini bisa dibilang memang hype di awal 2024 kemarin, tapi belakangan memang trennya udah mulai lesu, udah mulai melemah. Seperti itu. Kalau kita lihat BOME ini dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange besar. Ya, contohnya kayak Binance, ada Bybit, OKX, Bitget, KuCoin, Maxi, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan dia dari sisi holder, paling banyak token ini diperdagangkan di Binance dan juga Redium. Sisanya ada di beberapa wallet exchange lain seperti Bybit, OKX, Get.io, dan ya beberapa exchange kecil lah. Gitu. Dan kalau kita lihat memang proporsinya paling banyak diperdagangkan oleh para retail. Dari saya sih melihat engagement dari apa namanya project dari BOME ini ya lumayan ada tapi nggak gede-gede banget. Sebagai sebuah meme token harusnya mereka bisa growth sih. Gitu dengan market cap sekitar 1,2 triliun. Oh sorry, market cap sekitar 6,9 triliun. Ini tergolong sebagai koin dengan market cap yang menengah, ya nggak gede-gede banget, tapi nggak yang kecil-kecil banget lah, gitu. Kalau kita berbicara tentang price action, BOME bisa dibilang secara pergerakan dia mulai ada sedikit perubahan arus. Kalau kita melihat, memang BOME ini mengalami tekanan jual ya sejak pertengahan bulan April April 2024 ya, turun sampai kisaran Oktober. Terus mendapatkan tekanan. Padahal dia di awal-awal listing itu positif sekali. Dan untuk saat ini sih dia udah mulai mantul di kisaran area support, kisaran 0,006116 dolar. Jadi ini udah mulai ada indikasi-indikasi positif. Dari pergerakannya sebenarnya akan berpotensi untuk mengarah ke level target berikutnya yaitu di 0,008 dolar. Namun untuk saat ini volume perdagangan belum terlalu tinggi dan juga belum ada movement dari smart money. Jadi sementara kita bisa melihat pergerakan jangka pendek saja pada BOME. Ekspektasinya sih BOME bisa rally ya lebih tinggi. Namun kalau kita melihat dari kondisi pasar, nampaknya hal tersebut bisa saja akan sedikit berbeda. Kenapa demikian? Karena tren dari beberapa meme token itu sekarang udah terpecah
Meme token biasanya kan cuma ada meme coin, ya udah itu aja. Tapi sekarang ada meme coin dan ada meme coin AI. Jadi udah terbelah nih. Market cap-nya, dana yang ada di market pasti akan terbelah juga. Gitu. Makanya mana yang akan lebih diunggulkan kita tidak akan tahu secara pasti. Apakah meme token yang pada awalnya atau meme token yang ada narasi AI-nya. Begitu. Tapi kalau secara teknikal saya melihat ini udah mulai ada pembalikan arah. Jadi secara jangka pendek ekspektasinya bisa rally. Tapi apakah BOME akan benar-benar bisa naik mencapai next target ya di kisaran 0,02 dolar di level tertingginya? Ya mungkin saja. Tapi untuk lebih jelasnya kita butuh Bitcoin dominance supaya bisa turun lebih dalam lagi. Itu akan sangat membantu untuk banyak altcoin mengalami kenaikan. Sementara sih trennya positif. Oke, next kita akan bahas MOG ya. MOG coin hari ini diperdagangkan di kisaran 0,03 rupiah, di mana secara market cap mereka udah maksimal. Kemudian secara pasar juga saya rasa udah listing di banyak exchange besar, termasuk Coinbase di dalamnya. Namun belum namun belum listing di Binance, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga dari segi peringkat, ya bisa dibilang lumayan oke sih untuk sebuah meme token. MOG sendiri dilihat dari engagement yang ada di Twitter, kurang lebih aja sama BOME. Lumayan, tapi nggak banyak-banyak banget. Jadi nggak signifikan banget untuk jumlah viewers dari MOG ini. Gitu. MOG running di jaringan dari Ethereum ya, sebagai salah satu meme token dengan tema emoji. Tuh. Kita langsung lihat gimana price action-nya. Kalau secara price action, overall MOG ini masih bergerak dalam trend rally. Ya, dia bergerak dalam structure ascending channel. Ekspektasinya adalah adanya rally berikutnya untuk mencapai level trendline yang terbentuk di sini. Jadi secara movement sebenarnya MOG masih cukup bagus. Hanya saja teman-teman harus sedikit mewaspadai sebab area 0,05 kali 18 di sana ada area resistance ataupun support yang cukup kuat. Nah, secara jangka pendek kita melihat pergerakan dari MOG ini sudah mulai mengalami pelemahan secara volume dan juga smart money. Gitu. Ketakutan saya adalah ketika MOG bisa breakdown dari level tersebut. Itu akan menjadi sinyal bearish untuk MOG. Sebab kalau kita lihat dari polanya sendiri, ascending channel. Jadi kalau kita lihat pola ascending channel ini sometimes dia akan breakdown. Tapi momentumnya kapan kita tidak akan tahu secara pasti. Tapi dalam jangka waktu pendek kalian harus memperhatikan MOG kalau dia sampai drop di bawah level 0,05 kali 18 itu udah harus hati-hati sebab akan ada possibility untuk penurunan lebih dalam. Itu penurunan ini murni karena trading dan juga murni karena permintaan dan penawaran, bukan karena ada unlock token sebab tidak ada token yang bisa dibuka lagi oleh MOG. Jadi bisa dibilang semua pergerakan ini akan murni karena supply and demand, permintaan dan penawaran. Hanya itu, teman-teman. Dari saya sih melihat itu buat emoji. Sementara ini kita butuh konfirmasi lanjut rally. Kalau bisa rally maka target bisa ke 0,05 kali 68 sebagai next target berikutnya. Target maksimal lah untuk emoji. Namun kalau dia justru malah breakdown, maka hati-hati kalau dia breakdown dari level 0,05 kali 18 something. Karena itu bisa mengarahkan emoji kepada proses koreksi yang lebih dalam. Itu. Next kita akan bahas MAGA ya. MAGA ini tokennya Trump. Kita bahas MAGA yang ada gambar Trumpnya. Yang ini teman-teman. Jadi ini adalah token dengan narasi presiden ya yang terpilih yaitu Donald Trump. MAGA ini sudah sempat hype, dia bahkan all time high ketika sebelum pemilu Amerika Serikat. Jadi memang waktu itu banyak sekali meme token dengan tema politik yang bertebaran. Dan kalau kita lihat secara movement dalam jangka waktu pendek menjelang pelantikan dari Donald Trump, di token Trump ini mulai menunjukkan indikasi recover atau reversal. Kalau kalian perhatikan dari token MAGA ini udah
rally ya teman-teman, bahkan mendekati area strong resistance di kisaran $4,29 gitu. Dia sebelumnya di kisaran 26 Desember itu diperdagangkan di $1,4 dan sudah mengalami kenaikan jika kita hitung itu sekitar 156%. Dikit lagi dia akan achieve 100% kalau dia bisa naik sampai kisaran $4,6 di puncak dari resistance yang terbentuk dari token MAGA. Kalau kita perhatikan secara volume perdagangan sebenarnya meningkat secara signifikan dan juga dari smart money-nya sangat positif. Jadi secara jangka pendek saya masih melihat token ini bakalan berpeluang ya mungkin masih bisa naik sampai nanti pelantikan dari Donald Trump. Tapi kalau dari saya sendiri nggak merekomendasikan teman-teman untuk masuk karena ini udah deket banget momentum pelantikannya. Takutnya nanti kena sell on news. Ya, buy on rumor, sell on news. Itu udah biasa banget terjadi pada market. Andai kata kalau saat pelantikan Trump nanti si MAGA ini koreksi, ya, kalau dia sudah bisa achieve level $4,4 atau $4,5 itu udah waktunya buat TP sebenarnya. Jangan malah FOMO ya, teman-teman. Jadi secara jangka pendek saya melihat ini masih ada waktu untuk naik. Cuman resiko kalau masuk di harga sekarang akan cenderung lebih tinggi. Gitu. Apa yang terjadi kalau ternyata MAGA mampu breakout dari level 4,5? Ya, kemungkinan dia akan menuju area resistance berikutnya, yakni ada di kisaran level $12 karena akan terkonfirmasi pola double bottom yang tercipta. Gitu. Tapi kalau dari saya tetap mewanti-wanti adanya possibility sell on news. Ya, jadi takutnya dia akan ada koreksi dulu. Gitu, teman-teman. Oke, next kita akan bahas si MAGA yang topi merah ya. Saya sendiri nggak tahu soalnya teman-teman request MAGA di kolom komen tapi nggak ngasih clue-nya. Apakah MAGA yang gambar Trump atau token MAGA dengan gambar topi merah. Tapi apapun lah itu kita bahas saja keduanya. MAGA yang topi merah ini dia market cap-nya lebih kecil ya. Secara volume perdagangan ya masih lebih kecil. Tergolong koin dengan market cap kecil lah. Secara pasar juga dia terbatas, hanya diperdagangkan di beberapa exchange seperti Gate.io, kemudian Maxi, dan sedikit exchange lainnya ya, beberapa exchange lainnya. Gitu. Secara engagement di Twitter, MAGA ini, oh dia udah pindah ya, oh ini dia. Nah ini, dia secara engagement masih lumayan bagus, masih banyak yang memperbincangkan, tapi nggak sebesar dari MAGA Trump ini. Teman-teman, MAGA si topi merah kalau kita perhatikan secara teknikal pergerakannya juga lumayan mengikuti ya, lumayan naik dan dia ongoing untuk mengarah ke area resistance kuat di kisaran 0,03 kali 13.927. Volume perdagangannya kecil, volume smart money ada peningkatan tapi nggak signifikan. Dari saya kalau harus di-compare mendingan Trump yang ini sih karena dia volumenya naik, pergerakannya impulsif, jadi masih lebih pede dibandingkan dengan MAGA si topi merah ini. Namun kalau teman-teman memang sudah punya dan ya saya rasa untuk movement saat ini sih masih terbilang positif ya. Next target itu sih di 0,03 kali 13 something sebagai level resistance terdekat. Dan area support yang paling kuat itu ada di kisaran 0,04 kali 6160 untuk token MAGA. Apakah dia bakalan growth juga? Menurut saya sih tetap sama, waspadai sell on news ketika pelantikan dari Donald Trump. Itu kalau dia bisa menembus level di atas dari 0,03 kali 15, maka dia artinya punya potensi untuk kembali rally sampai 0,03 kali 2958 588. Itu adalah next target ya untuk MAGA topi merah. Oke, nggak terlalu banyak. Kita akan bahas langsung SATS, salah satu project ordinals yang ketinggalan kemarin kita sudah bahas ordi, bahas juga beberapa token-token dengan tema ordinals ya. Nah, SATS kita belum bahas. Hari ini SATS diperdagangkan di kisaran level 0,002442 ya, terbilang koin dengan market cap menengah ke bawah ya, menengah kecil lah gitu. Kalau kita lihat sih dari project ordinals itu sebenarnya nggak ada projectnya ya, mereka cuma terinspirasi dengan yang namanya ordinals, sebuah project yang katanya NFT yang running di jaringan Bitcoin sebagai salah satu bentuk kalau Bitcoin ini punya use case atau bisa di develop. Namun apapun itu menurut saya ya nggak penting-penting banget.
gitu. SAT sendiri memang sempat hype belakangan di tahun 2023, 2024 lalu ya. Namun nampaknya semakin ke sini udah makin kurang nih, udah mulai jarang diperbincangkan kembali. Jika kita melihat sih SAT ini sudah diperdagangkan di hampir exchange yang besar ya, udah hampir semua kecuali Coinbase. Dan juga secara movement harga SAT terbilang udah turun lumayan signifikan jauh. Kalau kita melihat dari project-project ordinals kebanyakan itu memang mendapatkan tekanan jual sebab ya nggak ada hype, nggak ada komunitas, nggak ada use case. Ya jadi bener-bener nothing teman-teman. Kalau kita perhatikan sih dari harga saat ini, SAT sudah berada di area bottom, area all time low yang belum pernah dicapai sebelumnya, yaitu di kisaran area 0,03 kali $12.69. Level saat ini cukup mengkhawatirkan. Pertama dari volume perdagangan, SAT masih oke, tapi dari smart money-nya benar-benar kecil. Andai kata kalau SAT gagal mempertahankan area support ini ya mungkin dia akan kembali create yang namanya new all time low baru. Artinya level penurunan yang lebih dalam dari harga sekarang. Tapi tentu saja akan ada possibility untuk recover dulu sebab kalau kita melihat SAT ini sudah turun sejak bulan Agustus kemarin sampai harga saat ini. Berarti dia udah turun lumayan tuh sekitar berapa bulan ya? Ya sekitaran 5 bulanan teman-teman, dan udah waktunya nih untuk recover dulu jangka pendek. Andai kata kalau ada recover, maka SATS akan berpotensi naik sampai kisaran 0,03 kali 2196 sebagai level resistance terdekat untuk 1000 SATS ya. Gitu teman-teman. Jadi targetnya ya lumayan tinggi sih teman-teman. Kalau bisa achieve, maka itu bisa menjadi salah satu good point. By the way, token yang kita bahas itu adalah 100 SATS ya, bukan yang SATS. Kalau teman-teman pakai exchange lain, kemungkinan nama tickernya adalah SATS. Jadi mungkin secara price yang aku sampaikan di di chart ini akan berbeda sebab 1000 SATS ini adalah yang sudah dibagi 100. Artinya kalau teman-teman melihat patokan harga ini, teman-teman harus tambahkan nolnya lagi. Gitu, lagi 3 ya, berarti 0,06 kali 1884 kalau teman-teman pakai exchange yang menawarkan token dengan nama SATS, bukan yang 100 SATS seperti yang ada di Binance ataupun di toko kripto. Begitu. Itu ya, levelnya cukup krusial, ekspektasinya naik, semoga saja, namun dari indikator smart money belum terlalu bullish. Gitu aja pembahasan untuk 5 meme token kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.